Halo teman-teman, sobat sekalian. Jadi hari ini saya mau buat short video mengenai transformation saya. Berhubung hari ini adalah 2 tahun genap saya melakukan transformation. Dan saya udah direkomendasikan dari dokter untuk melakukan top surgery. Dengan beberapa syarat, minimal melakukan hormone injection itu 1 tahun. Terus ada surat-surat kelengkapannya, certification melakukan injection, surat dari psikiater kalau saya melakukan transformation, dan uh, tes lab dalam beberapa bulan ini. Kalau hasil tesnya bagus, dapat langsung melakukan top surgery. Ini prosedur-prosedur yang sebenarnya yang uh, wajib diikuti kalau untuk melakukan transformation. Lalu saya ada mau buat sedikit review karena saya ada lihat review dari beberapa teman kita yang di Indo melakukan transformation tanpa consult ke dokter. Jadi kan yang di Indo tuh sering saya lihat review-reviewnya yang jual tuh resellernya atau sellernya gitulah yang masuk testosteronnya dari luar, dari Thailand atau segala macam, yang melakukan malpraktek sendiri, terus katanya sekali melakukan injeksi sudah dapat berubah gini gitu. Anda jangan mau dibohongi. Testosterone cannot change you on 1 month, 2 months, atau 1 shot, 2 shot. Kamu mengharapkan sudah bisa berubah? Enggak. Saya melakukan perubahan ini dalam jangka waktu bertahap. Jadi dalam 6 bulan pelan-pelan berubah ke 1 tahun, ke 2 tahun. Jadi sisi mukanya itu ada perubahan. Dari baby fat, dari fat distributionnya yang di pinggang, di pinggul, di bagian dada. Jadi itu secara bertahap. Bukan langsung per injeksi langsung kamu berubah. Itu siapa juga mau. Semua juga mau. Apalagi yang dibuka harga itu saya lihat 1 juta lebih per shot. Sebenarnya tidak begitu. Yang saya alami itu pada bulan pertama itu saya injeksi nggak ada perubahan. Cuma pas langsung dimasukkan hormonnya itu ada pimpelnya dikit aja. Pas bulan kedua ada sedikit perubahan, itu bagian PMS. Tiba-tiba saya PMS-nya 2 kali. Jadi saya kaget. Tapi saya lupa tanya ke dokter itu kenapa. Jadi saya pikir mungkin saya stres ya. Jadi karena mau perubahan hormon kan. Jadi kan wajar stres. Jadi 2 kali datang, oke. Pas bulan ketiga itu stop sampai sekarang. Jadi pas bulan ketiga stop itu saya tanya ke dokter kenapa kok udah nggak ada ya, kata dokter itu wajar. Memang begitu stepnya. Itu tahap awal perubahannya. Lalu perubahannya itu jerawat mulai timbul. Mungkin kayak cowok mau beranjak dewasa itu kan pubertas, banyak jerawat-jerawatnya. Nah itu di bagian badan, bagian muka. Selanjutnya itu di bulan keduanya itu suara kita mulai ada serak-serak gitu. Itu kayak batuk tapi bukan batuk. Mulai-mulai berubah, tapi belum totally. Dia pelan-pelan perubahannya. Perubahannya sampai bulan ketiga, keempat, kelima. Nah itu maksimalnya bulan ke-6. Juga begitu juga dengan muka. Tapi muka itu secara bertahap. Karena kan kalau cewek pada umumnya itu mukanya ada baby fat. Jadi, makanya kita bisa nampak mukanya chubby gitu. Tapi kalau kita setelah injeksi testosteron itu baby fatnya bakal hilang. Biasanya dalam bulan ke-5, ke-6 dia ke-6, ke-7 dalam 1 tahun muka kamu bakal berubah terus. Jadi bakal berubah, begitu juga dengan jerawatnya. Jerawat itu saya nggak bisa ajari gimana atasinya ya. Sebisa mungkin jaga kebersihan lah. Saya dalam 1 tahun itu saya cukup jaga. Nextnya itu setelah baby fat kamu hilang, body fat restribution. Jadi body fat itu yang di bagian pinggul. Biasa kan cewek kan pinggulnya besar tuh. Saya nanti ada kasih review foto saya. Itu dulu pas saya sebelum injeksi saya kurus kan. Pinggul saya tuh besar. Jadi kalau cewek itu pinggulnya besar setelah kamu injeksi, 1 tahun kemudian itu pelan-pelan dia bakal mengecil pinggulnya, bakal mengikuti alur bodinya seperti pria gitu. Lalu kemudian bagian klitoris, saya udah pernah menjelaskan di sebelumnya video saya kalau klitoris kita bakal bisa membesar. Umumnya kalau saya sendiri pribadi, saya saranin kalau yang melakukan injeksi itu pada bulan kedua, ketiga celana dalam itu diganti ke boxer karena bisa terjadi gesekan. Itu nggak nyaman bagi kita sih. Saya ada lihat beberapa review dan ini terjadi sama saya. Selanjutnya yang saya rasain itu pergelangan tangan, bukan pergelangan telapak tangan. Telapak tangan saya lebih besar dari sebelumnya. Jadi yang dulunya itu di sininya berdaging gitu kan,
Sekarang karena akibat mungkin dari injeksi dan saya melakukan gym itu jadi bentuknya lebih wide dan lebih besar. Ukurannya seperti tangan-tangan cowok pada umumnya gitu. Dan alis saya memang udah tebal ya, tapi beberapa review saya ada lihat dari yang bule-bule gitu, mereka yang alisnya tipis jadi tebal. Tapi kalau punya saya memang udah tebal alisnya, cuma yang di bagian rambut ini rontok. Ya semua orang mengalami itu, kerontokan rambut. Shape lain yang berubah itu bagian dada. Jadi dada kita akan berbentuk seperti pria, lebih bidang. Terus badan kita agak lebih besar. Karena saya dulu kan ada memakai chest binder nih untuk seperti singlet tomboy gitu. Jadi sekarang saya udah jarang pakai. Kadang ada pakai, kadang enggak. Karena kita setelah melakukan injeksi, dada kita lebih mengecil. Satu, bentuknya jadi seperti cowok, lebih agak seperti cowok, tapi lebih tepatnya cowok yang kurang testosteronnya gitulah. Dia ada dada, kan ada cowok yang berdada gitu kan. Yang saya bahas itu mengenai positifnya. Of course saya merasa confident sekarang karena ini yang saya harapkan, hasil yang saya harapkan yang begini. Jadi saya pernah tanya ke dokter, suara masih bisa berubah lagi nggak? Nah, saya mau bahas bagian suara di sini ya. Bagian suara ini udah mentoknya begini. Kalau mau berubah lebih berat bisa, tapi dengan syarat kamu melakukan injeksinya itu di bawah umur 30, seperti umur 20 lebih, 21, 22. Mungkin suara kamu bisa mentok lebih berat lagi, lebih ngebas lagi. Tapi kalau udah umur 30-an sebenarnya melakukan injeksi itu dokter ada bilang sebetulnya sudah sedikit telat gitu. Ini sepengetahuan saya karena saya sering melakukan konsultasi ke dokter. Next part kita ganti topik mengenai sisi negatifnya. Negatif yang saya alami itu saya langsung ngedrop di bagian sendi. Jadi dokter kalau yang profesional dia bakal tanya kamu tuh, setelah kamu injeksi apa yang kamu rasakan. Awal-awal saya nggak merasakan, jadi saya makan sembarangan aja. Dulu kan saya nggak jaga makan, saya makan aja semua. Ternyata ada sendi-sendi saya yang sakit. Nah, saya kenanya di sendi. Ada beberapa yang kenanya di liver atau di bagian ginjal, mungkin mereka nggak jaga kan, atau hasil lab keluar mereka tidak qualified melakukan injeksi, tapi mereka tetap melakukan injeksi. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya sarani kalau melakukan injeksi ini lebih bagus Anda konsultasi ke dokter, lebih amannya. Memang agak ribet dan biaya lebih berat, tapi untuk amannya saya sarankan seperti itu, ikuti tahap-tahap. Perubahan lain itu dari segi mental. Dari segi mental kita jadi lebih sensitif karena moodnya changing gitu. Sewaktu-waktu moodnya change, kepribadian kamu bakal berubah seketika gitu. Jadi mood swings itu wajar, tapi tergantung sendiri lah, karena ini tergantung mental health kamu juga. Karena saya ada lihat beberapa review dari bule-bule, ada yang nggak tahan, itu mereka membawanya jadi depresi dan jadi stres berkelanjutan gitu. Makanya lebih bagusnya Anda lebih sering untuk konsultasi ke dokter. Jadi rutinnya 3 bulan sekali melakukan tes lab. Memang agak mahal. Untuk biayanya saya spill dikit tipis-tipis ya. Untuk melakukan untuk tes, total tesnya aja yang pertama kali tahapnya ada sekitar 7-8 juta. Ini yang saya keluarkan itu cuma tes lab, belum lagi biaya konsultasi dan biaya injeksi dan biaya hormonnya. Ganti topik sedikit karena beberapa review ada yang nanyain saya nih, ada yang nanya ulang lagi mengenai ini berewokan saya. Jadi nggak semua orang ya bisa ada berewokannya. Saya garis bawahi dulu, jangan nanti kalian dengar review-review yang jual testosteron di Indo kan ada yang bilang bakal maskulin lah, bakal ada inilah. Enggak, ini tergantung GN. Saya udah berapa kali tanya ke dokter juga bilang kamu ada menggunakan obat penumbuh itu enggak? Saya bilang enggak. Lebih bagus jangan pakai ya, dokter ada saranin, karena itu efeknya ke ginjal kita langsung dan efeknya ke liver gitu, organ lainnya. Memang namanya iya penumbuh rambut, tapi bahaya gitu, bahaya banget. Jadi saya nggak pakai, itu tergantung GN. Kalau semisal orang tua kamu, mama kamu, papa kamu ada berewokan, mungkin kamu bisa ikut. Kita lanjut segi negatifnya. Segi negatifnya itu ada beberapa yang tidak melakukan konsultasi, ternyata nggak qualify, dan dia ada dari segi keluarganya itu ada yang pernah mengidap penyakit kanker dan dia nggak boleh injeksi sebetulnya. Lalu pasien ini melakukan injeksi karena keegoisan semata, karena ingin melakukan transformasi semata.
dia nggak lama setelah melakukan injeksi dia terkena penyakit kanker. Ini adalah sisi-sisi negatifnya. Kalau kena di saya ini, saya bukan kena yang bagian ini, saya kena bagian sendi juga, asam urat saya langsung naik. Dulu saya makan kacang itu nggak apa-apa kan, saya setelah melakukan injeksi saya makan kacangnya itu dikit-dikit aja, tapi saya langsung terkena asam urat. Saya mau lanjut lagi topik selanjutnya, tapi sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya, komen di bawah dulu. Mungkin ada yang perlu saya tambahin, saya bakal informasikan ke kalian.